Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman mahasiswa IHA semester 4 yang saya banggakan, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan ke-6 kita yang membahas tentang tahfidz hadis atau hafalan hadis di kitab Arba'in Nawawi. Hari ini kita akan membahas teman-teman semuanya di bab atau hadis ke-15, yaitu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini ada dua hal yang ingin saya bahas. Pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah, berarti ini beriman ya. Yang kedua, falyaqul khairan, maka dia harus mengatakan hal-hal yang baik, aw liyasmut, kalau enggak dia harus diam. Yang kedua, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Berarti ada tiga hal. Yang pertama iman, yang kedua adalah perkataan yang baik, kalau enggak diam. Yang ketiga adalah falyukrim jarahu, maka dia harus memuliakan tetangganya. Ya. Kemudian ketiga, berkembang masalah yang ketiga ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Ada 4 hal yang hari ini kita akan bahas dari hadis yang ke-15 ini teman-teman semuanya. Pertama, iman itu apa? Ya, iman dulu kita sudah membahas di bab sebelumnya. Iman dalam konsep yang diajarkan Rasul, pertama adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman di sini ada at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Ada rasa iman yang ada di dalam hatinya, dan itu adalah membenarkan Allah Subhanahu wa taala, hari akhir, iman kepada Allah, malaikat Allah, ya, hal-hal yang gaib termasuk kemudian pembalasan dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, kalau ada keimanan di dalam seorang, maka dia harus melafalkannya. Yang kedua adalah al-iqrar bil lisan. Dia harus melafalkannya di dalam lisannya. Apakah cukup untuk beriman? Tidak. Orang kafir kalau misalkan sudah ada keimanan di dalam hatinya, maka dia harus al-iqrar bil lisan. Dia harus sampaikan di dalam lisannya. Dengan cara apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang yang ingin mu'alaf, maka cepat-cepat kita syahadatkan. Tidak perlu harus kita tunggu, nanti tunggu dulu, kalau ada kiai yang hebat aja nanti yang mensyahadatkan kamu biar afdol. Tidak perlu harus seperti itu. Kita langsung syahadatkan langsung saja. Nanti kalau misalkan dia pengen syahadat yang kedua disampaikan oleh kiai atau tokoh yang hebat, silakan. Tapi yang penting di hadapan kita sebagai seorang muslim dia sudah iqrar. Kalau sudah seperti itu teman-teman semuanya, adalah al-amal bil arkan. Seorang muslim tidak hanya membenarkan saja, tidak hanya dia syahadat saja, tapi al-amal bil arkan. Dia mengamalkan rukun-rukun yang ada di dalam iman dan Islam. Apa itu? Sholat dia, puasa dia. Seandainya ada orang yang beriman ternyata tidak puasa, apakah dia seorang yang beriman? Tidak. Seandainya dia seorang yang muslim, ya, mukmin, apakah seorang misalkan dia tidak puasa, apakah dia seorang mukmin? Tidak. Ini termasuk adalah al-amal bil arkan. Rukun-rukun yang ada di dalam Islam ditepati semuanya. Maka ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman semuanya, Abu Bakar menyerang
dan membasmi orang-orang atau suku yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar mengatakan, wallahi la aqtulanna man farraqa bainas shalah waz zakah. Demi Allah, aku akan membunuh orang-orang yang telah memisahkan antara sholat dan zakat. Ini sholat dia, tapi tidak mau membayar zakat. Zakat kan saya sudah sampaikan ketika zaman Muhammad. Sekarang tidak ada Muhammad, ngapain saya membayar zakat? Yang penting saya sudah sholat. Nah, maka orang-orang yang seperti ini ya dibunuh atau diserang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bukanlah orang yang beriman karena memisahkan antara sholat dan zakat. Setiap perintah sholat pasti ada perintah zakat. Aqimus sholat, di situ pasti wa'atuz zakat, ya kan? Tidak ada kemudian aqimus sholat tidak ada gandengannya wa'atuz zakat, tidak ada. Pasti akan bergandengan. Sehingga di sini teman-teman semuanya, sholat ini adalah ketetapan kepada Allah Sang Pencipta, sementara zakat adalah manifestasi kita sebagai seorang muslim menjaga muslim yang lainnya dari kemiskinan, dari kebodohan. Itu adalah dua-duanya sangat penting sekali. Antara Allah ya, hablum minallah dan hablum minan nas, ini sangat penting sekali. Itu dari iman pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, dari hadis ini adalah menjaga lisan. Lisan ini teman-teman semuanya hal yang luar biasa. Dia memang tidak bertulang, tapi dengan lisan ini orang itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka gara-gara lisannya. Kok bisa, Pak? Ya, banyak sekali amal-amalan yang gara-gara lisan dia itu kemudian memasukkan dia kepada surga. Gara-gara lisan juga memasukkan dia dalam neraka. Coba kita perhatikan. Seorang gara-gara lisan dia masuk surga, syahadat. Awalnya kafir, kemudian karena syahadat saja, kemudian masuk dia dalam Islam, dihapus seluruh dosa-dosanya ketika waktu kafir, ya. Kemudian dia memulai hidup baru sebagai seorang muslim. Besoknya dia meninggal. Masuk surga enggak dia? Masuk surga. Karena dia seakan-akan mulai dari nol. Kalau mulai dari nol itu kayak pom bensin ya Pak. Mulai dari nol ya Pak. Nah itu sama seperti orang yang kafir masuk Islam ya, syahadat. Kemudian yang kedua teman-teman semuanya, betapa banyak gara-gara lisan ini masuk surga. Membaca Al-Quran contohnya. Hadisnya apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk orang-orang yang membacanya. Membaca. Dan ini teman-teman semuanya jangan diartikan orang yang hafiz saja yang akan mendapatkan syafaat, tidak. Tapi orang yang menjaganya dengan artian adalah selalu membacanya, ya, tiap saat dia murojaah, ya, dia menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau memang seandainya ini istiqomah, dia sampai akhir hayatnya, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Bukan hanya orang yang hafiz saja, tapi orang hafiz ini karena dia itu adalah penghafal, maka otomatis murojaahnya semakin banyak daripada orang yang non hafiz. Nah, harapannya lebih dalam pastinya, lebih hebat lagi daripada orang-orang yang tidak hafiz. Seperti itu. Berlomba-lomba kita untuk membaca Al-Quran. Kalau memang kita sempatnya malam hari setelah maghrib, disempat-sempatin. Apapun kita tinggalkan untuk Al-Quran. Kalau misalkan tidak bisa Pak, kita kodok nanti habis isanya. Kalau nggak bisa habis isa Pak, jam 10 malam kita kodok. Kalau nggak bisa Pak, subuh nanti kita kodok. 1 juz setiap hari, one day one juz. Apalagi ini bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dari bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Ini sebagai apresiasi kita kepada kalam Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita membaca bukan hanya 1 juz, kita sempatkan diri untuk 2 ataupun 3 juz per hari, sehingga
Harapannya 30 hari ya kita khatam 3 kali khataman. Ini luar biasa, teman-teman semuanya. Bayangkan saja setiap khataman ada 70.000 malaikat yang mengamini doa kita. Ya Allah, berikan aku ilmu yang manfaat ya Allah. Diamini 70.000, Masya Allah. Luar biasa. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia ya Allah. Oh, diamini juga, ini luar biasa loh. Teman-teman semuanya. Hebatnya orang yang khatam Al-Quran di bulan Ramadan lagi ya kan. Diamini 70.000 mahasiswa lagi. Malaikat luar biasa. Berikutnya teman-teman semuanya, sholawat. Sholawat itu lisan yang berperan. Sholawat kepada Rasul ya, maka akan mendekatkan diri kepada Rasul ya. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyrus sholawat. Barang siapa yang sholawat padaku 1 kali, maka dia akan dibalas 10 kali sholawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh malaikat dan orang-orang yang mendengarkan sholawat itu. Kemudian ada juga ya, barang siapa miftahul jannah la ilaha illallah, mati dia dalam keadaan basah membaca la ilaha illallah. Padahal ini sulit sekali ketika waktu sakaratul maut ya, orang itu bisa membaca la ilaha illallah. Kadang itu bisa jelas, kadang itu dengan lidahnya saja yang bergerak-gerak. La ilaha illallah itu sulitnya luar biasa, maka dia dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini janji Rasul ya, melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah menjanjikan kepada kita semuanya. Tapi sulit teman-teman semuanya, betul. Biasanya akan datang malaikat-malaikat ketika waktu kematian itu datang, malaikat, datang pula setan. Semakin dia itu berteman dengan setan banyak sebelum dia meninggal, maka yang didengar adalah para setannya yang membisiki dia, lebih dominan daripada malaikat yang datang kepadanya. Ini teman kita selama hidup ini setan atau malaikat, terserah kita. Sehingga yang berbisik itulah yang ada di dalam lisan kita, yang menuntun kita ketika waktu kematian, itulah yang akan menemani kita. Jangan-jangan sering mendengarkan dangdutan. Nah, yang ketika waktu diucapkan ada dangdutan, ya kan? Maka seperti itu teman-teman. Kemudian berikutnya ada lagi hadis lagi, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Itu diucapkan subhanallah wa bihamdi. Ada 2 kalimat, di mana 2 kalimat itu habibatani alal rahman ya, sangat dicintai oleh Allah Maha Pengasih. Khafifatani alal lisan, mudah diucapkan dalam lisan ya, dan dia itu berat dalam timbangan nanti. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahnya dipanjangin, jangan ketika waktu tahlilan Allahnya dipendekin, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Allahnya harus dipanjangin, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seperti itu. Kemudian gara-gara lidah juga Allah tidak menurunkan azab kepada manusia. Ini lidah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu tidak mengazab Muhammad kepada kaum selagi engkau di situ. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah juga tidak akan mengazab suatu kaum seandainya dia masih senang beristighfar. Mereka sering mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, maka Allah tidak akan memberikan azab. Selagi mereka masih istighfar, itulah Allah tidak akan memberikan azab. Tapi kalau mereka sudah tidak mau istighfar, lalai atas dosa-dosa mereka, berkutat dia dalam kesenangan dunia ini, kemaksiatan yang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat ya, satu kampung rame-rame lagi ya kan,
berzina rame-rame, Masya Allah. Maka mereka tidak mau beristighfar, itulah azab akan turun kepada manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga kota kita juga, ya, negara kita juga. Amin. Itu teman-teman semuanya dua pembahasan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah lisan, ya. Berikutnya, ya, yang menjadi pembahasan yang kedua, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Tetangga ini, teman-teman semuanya, adalah orang yang pertama kali datang kepada kita ketika kita kena musibah. Ini pertama kali adalah tetangga kita. Jangan kita berharap saudara kita yang ada di Jakarta, meskipun dia adalah orang yang kaya raya, mempunyai kedudukan tinggi di negara ini dan lain sebagainya, tidak bisa. Yang pertama kali, ada pohon yang tumbang menimpa rumah kita misalkan, atau kita kena musibah apa, pasti tetangga kita yang dekat. Dan tetangga itu, teman-teman semuanya, terbagi menjadi dua dalam Al-Quran: wal jaridil purba wal jaril junub. Ya, pertama adalah jaril dil purba, tetangga yang sudah tetangga, dia mempunyai kerabat, hubungan saudara dengan kita. Mungkin saudara kita yang dekat dengan kita, adik kita, ya, punya warisan bareng, ya. Rumahnya hampir dekat dengan kita, cuma loncat saja sudah sampai. Itu adalah tetangga yang lebih dekat dengan kita. Kalau ada apa-apa, maka dia yang wajib untuk kita berikan terlebih dahulu daripada tetangga yang tidak mempunyai hubungan sanak famili dengan kita. Ini wajib yang harus kita ketahui seperti itu. Ya. Yang kedua adalah wal jaril junub, adalah tetangga yang tidak mempunyai hubungan saudara dengan kita. Maka kita wajib untuk memuliakan mereka semuanya, baik itu dil kurba atau jaril junub, teman-teman semuanya. Pengertian dari tetangga itu adalah seorang yang rumahnya ke belakang itu 40 rumah, ke samping itu 40 rumah, ke samping lagi 40 rumah, ke depan 40 rumah. Panjang Pak itu, Pak? Iya, itu adalah tetangga kita. Jika kita memuliakan, muliakanlah mereka. Seandainya kita mempunyai masakan, kata Rasul, ida tobakhta falyaksir marokoha. Ketika kamu itu masak, wahai Aisyah, maka masaklah yang ada kuahnya banyak. Dagingnya dikit aja nggak masalah, kuahnya banyak. Untuk apa? Untuk dikasihkan tetangga. Itu tuh. Kemarin kita sudah menjalani sebelum Ramadan itu ada ruahan, teman-teman semuanya. Ruahan itu jarang terjadi di daerah Arab sana. Yang ada di daerah Indonesia, khususnya di Jawa ini, khususnya di daerah kita, ya. Nah, itu dia. Sering kali kita memberi masakan, makanan ketika waktu menjelang puasa, sebagai penghormatan kita kepada tetangga kita, ya, sebagai sedekah kita untuk orang-orang yang meninggal, ya. Sampai nggak Pak? Sampai pasti, ya, sampai. Artinya sampai apa? Bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada orang yang meninggal, pasti sampai. Ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu enggak sampai. Itu pengertian dari tetangga yang harus kita muliakan. Sehingga sebelum adanya hak waris, sebelum adanya syariat tentang warisan yang jatuh kepada keluarga kita, anak kita, ya, ayah kita, mbah kita, terlebih dahulu, zaman dahulu, teman-teman semuanya, warisan itu jatuhnya kepada tetangga karena saking dekatnya itu tetangga. Bahkan yang namanya Jibril itu sering datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
yang berpesan tentang tetangga. Ikrim dhaifak. Seakan-akan ya Rasul itu menyangka bahwa tetangga itu akan mewarisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo, ini mendengar semuanya? Halo teman-teman semuanya? Mendengar Pak. Putus-putus nggak suara saya? Hadir Pak, hadir. Gimana? Hadir. Putus-putus suara saya? Kadang-kadang ada Putus. yang Ya, Kurang baik. kurang keras Pak. Kurang keras. Padahal tak keras kaget. Ini mungkin karena Ramadan ini ya. Karena lapar ini. Putus-putus suara saya, internetnya berarti ya? Mungkin butuh air atau kopi penambah semangat. Iya. Sebentar, saya pindah jaringan saja. Pakai jaringan HP saya. Nyaring. Iya, baik kita ini pakai. Ya. Ya. Kurang. Sudah? Ini mendengarkan dengan baik? Sudah? Ya. Oke. Baik, itu adalah yang kedua. Berikutnya pembahasan yang ketiga adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ini teman-teman semua, tamu. Tamu itu dalam hadis yang lain ya datang dengan rizki kita, artinya Allah mendoakan kita dari doa seorang yang bertamu kepada kita dan keluarnya tamu nanti dengan ampunan pada kita. Ini luar biasa. Diampuni dosa-dosa kita karena kita memuliakan tamu. Suatu ketika sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditamui atau kedatangan tamu oleh sahabat yang lainnya. Malam-malam hari ya dia hanya mempunyai sepiring gandum yang harusnya itu dimakan dengan sang istri ternyata diberikan kepada tamu, sementara dia satu malam ini kelaparan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dia dan istrinya tadi dalam suatu surat atau memberikan apresiasi bahwa sahabat ini adalah seorang yang luar biasa. Itu adalah salah satu asbabun nuzul, saya juga lupa ayatnya ya. Itu tertulis dalam kitab-kitab tafsir teman-teman semuanya. Ini hal yang luar biasa yang harusnya kita camkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melihat seseorang dengan dia masuk membawa apa ke rumah kita. Jika memang dia membawa motor ya, kita cuma menghidangkan teh. Jika dia membawa mobil, kita keluarkan semuanya, susu, teh, jahe, luar biasa. Biasanya kan seperti itu ya. Jika tidak membawa apa-apa, cukup membawa air putih saja, ini salah ya. Jangan sampai kita seperti itu. Mau kecil, besar, tua, muda, kita harus muliakan kalau memang dia itu datang ke rumah kita dengan baik-baik ya. Tidak nagih utang. Biasanya kalau nagih utang kan beda ya, ngomongnya itu berbeda gitu teman-teman semua. Maka ini hal-hal yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ini adalah baik, bisa kita aplikasikan setiap harinya. Berikutnya hadis yang ke-16. Ini dia. Apa itu? La taqdab. Jangan kalian apa ya? Ghadab itu apa? Ya, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Ya, jangan sampai nesu, jangan sampai marah-marah kepada orang lain. Ini sulit memang ya.
dalam riwayat Al-Quran ya, wasari'u ila maghfiratin, cepat-cepatlah kalian menuju ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, dan surganya Allah yang luasnya itu langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak ketika baik itu ada dia ada duit ataupun tidak ada duit. Ada duit kita infak, tapi nggak ada duit, ini sulit biasanya. Nah, tapi gara-gara itulah kemudian Allah menjanjikan surga yang luasnya langit dan bumi. Seandainya sedekah ini cuma yang mempunyai duit saja, ya mungkin hadiahnya nggak seluas langit dan bumi, paling sejengkal ya, sak kaplingan yang 12 kali 10 paling seperti itu. Tapi ini surga yang luasnya langit dan bumi. Bumi ini udah gede kan, tapi disatukan dengan langit yang begitu besarnya. Saya tidak bisa berpikir bagaimana luasnya surga. Teman-teman semuanya, yang namanya gerbang surga dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dijelaskan luasnya gerbang surga itu perjalanan antara Makkah sampai Baghdad. Coba antum bisa membayangkan betapa besarnya gerbang surga itu. Gerbang surga aja seluas itu, bagaimana istananya, gerbangnya aja segitu. Seandainya gerbang aja segitu, istana yang ada di surga itu jauh lebih besar. Betul nggak? Nggak mungkin lah gerbang itu kemudian lebih besar daripada rumahnya, kan nggak mungkin. Rumah kita pasti lebih besar daripada pagar halaman kita. Nah, ibarat seperti inilah, kampus kita itu jauh lebih besar berkali lipatnya daripada gerbang IAIN Kudus, ya kan? Gerbang kampus kita. Itu ibaratnya seperti itu. Sehingga kalau kita berpikir, seandainya kita berpikir hal itu, Masya Allah, surga itu luasnya seperti apa, kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Antara satu kamar dengan kamar yang lain ditempuh dengan ngojek itu bisa jadi ya, saking luasnya kita tidak bisa membayangkan. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhiminal ghaidha. Dan orang yang kedua yang akan dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadhiminal ghaidha, orang yang bisa meredam ketika waktu dia itu marah. Marah ini suatu hal yang wajar bagi kita muslim ya, seorang kalau diinjak-injak keislamannya, maka kita wajib marah. Al-Quran diinjak-injak, kita diam, la taqdab wa lakal jannah, katanya seperti itu. Mana ada seperti itu? Nggak bisa. Ini yang diinjak-injak bukanlah kita, tapi Islam. Tapi Al-Quran diinjak-injak, maka kita harus marah. Ada kalanya kita harus marah. Ada. Nanti kita akan menjelaskan. Ini dijelaskan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya datang kepada Nabi ya Ausini, sahabat bertanya ya, meminta wasiat kepada Rasul. Ausini, wasiatkan kepadaku wahai Rasul. La taqdar faraddada miraran. Ausini ya Rasul, la taqdar. Ausini ya Rasul, la taqdar. Wahai Rasul, wasiatkan aku. Ini biasanya kalau orang ya datang kepada kiai atau pada ulama, wahai kiai, wahai tuan guru, saya datang ke sini untuk silaturahim. Yang kedua adalah meminta wasiat, meminta nasihat kepada jenengan, kepada Anda, kepada Pak Kiai, Pak Tuan Guru, dan lain sebagainya. Ini akhlak kita sebagai seorang santri kepada seorang kiai yang besar. Wasiatkan kepada. Kalau tidak ada Rasul, zaman sekarang adalah kiai. Ternyata zaman itu Rasul mewasiatkan untuk tidak marah. Marah ini hal yang luar biasa. Sering kita marah tapi nggak jelas kemarahan kita. Apalagi kalau mbak-mbak sedang datang bulan itu biasanya marahnya nggak jelas. Apa sih ini? Ganggu sedikit langsung marah, dikit marah ya, karena siklus menstruasi biasanya membuat mbak-mbak seperti itu biasanya. Temperam. Iya, temperamental.
semuanya pengen dimarahi. Kalau bisa semuanya pengen dibantingin semuanya. Tapi coba kita untuk meredam kemarahan kita. Meskipun siklus menstruasi, siklus apa, terserah. Yang penting bagaimana kita bisa meredam kemarahan kita. Apalagi kalau seorang muslimah yang terutama mbak-mbak yang belum menikah kelihatan marah itu cantiknya hilang pastinya, nggak cantik lagi. Itu cantik, kamu nggak meminangnya, enggak dia suruh kamu marah kok banting-banting. Wah, seperti itu malahan bahaya ya. Nggak jadi dipinang jadi. Maka seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian beberapa hal yang bisa kita marah ya. Jangan sampai kita marah ya, kemudian menulis dalam status kita. Itu sering terjadi. Kita marah pada seorang, kita luapkan dalam status kita, status Facebook. Orang itu loh, benci saya. Selalu saja ngabsen mahasiswanya. Tepat waktu lagi, kemudian ceramah aja. Nggak suka sih itu. Misalkan seperti itu ditulis dalam status ya kan, dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya itu dihindari. Ya mungkin ada yang seperti itu kan. Saya juga nggak tahu Facebook antum semuanya kan nggak tahu kan. Masa saya harus disibukkan dengan status satu persatu mahasiswa saya kan ya nggak mungkin juga. Emang nggak ada bacaan yang lain. Nah itu teman-teman semuanya jangan sampai menulis dalam status. Karena yang namanya media sosial itu seluruh dunia dapat melihat kita. Gunakan media sosial dengan hal-hal yang baik. Tulislah status-status yang baik, ya. Status yang baik. Meskipun kita sedang marah, ya. Kemudian status yang baik kan banyak. Kita ambil salah satu hadis Nabi ketika kita marah. La taqdab walakal jannah. Posting di dalam status Facebook itu kan lebih baik, ya. Mungkin ada orang yang menerka, oh sedang marah ya, tapi kan banyak orang, oh ini orang ini solihah sekali ya, ini solih sekali orang ini, luar biasa, status-statusnya itu religi. Itu salah satu bermedia sosial yang baik, saya kira, yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam sehari-hari. Kemudian letaknya marah ini sebenarnya di mana teman-teman semuanya? Apakah ketika marah itu letaknya di wajah kita, ataukah di tangan kita ketika kita menampar orang, ataukah di kaki kita ketika kita marah menginjak kakinya teman kita, ataukah di mana letak marah itu sebenarnya ada di mana? Ayo silakan bisa menjawab. Di hati, Pak. Ya betul. Ada yang menjawab yang lain? Enggak Pak, di sini Pak. Iya, oke. Berdasarkan hadis Rasul, iya betul. Di jantung. Jantung atau hati? Katanya, Pak. Tergantung. Oke, tergantung. Tergantung kayak gimana tuh coba? Bisa menjelaskan alasannya? Misal di Japan apa ya? Kenapa? Kenapa? Halo, halo. Nggak mendengarkan saya. Suaranya putus. Seandainya apa? Tergantung. Ya. Tergantungnya seperti apa? Ya misal kadang jotos ngono ya lorone ning anu Pak. Lorone ning jotos iku mau akhirnya dia ono suatu perasaan pengen bales sesuai ku mau. Berarti kan perasaannya itu ada di mana? Sing kena no Pak. Mana ada perasaan itu ada di hati. Dalam hadis Rasul menjelaskan ala fil jasadi. Di dalam upaya menjawab kasus yang sama Pak. Iya, iya betul. Ya kesamaan. Tapi kita balik pada hadis aja ya. Beda. Ya, ya beda.
Ala fil jasadi mudghatan idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat al jasadu kullu wa hiya al qalbu. Di hati, tempatnya itu hati kan. Ada dalam tubuh kita itu suatu mudghah, segumpal daging, di mana ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh amal perbuatan kita itu menjadi baik semuanya. Tapi ketika segumpal daging itu buruk, maka seluruh perbuatan kita pun buruk. Apa itu? Al-qalbu. Al-qalbu itu adalah hati. Makanya sering kita mendengar ya, ada di mana? Di hatimu, katanya seperti itu. Letaknya itu ada di hati kita, ada di hatinya, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, letak inilah yang sering ya biasanya membuat kita marah, membuat kita senang, kita dikasih orang terima kasih, muka kita berseri-seri. Sebenarnya bukanlah di muka itu yang berseri-seri, tapi di hatinya, yang menggambarkan isi dari tubuh kita itu adalah hati kita. Maka ketika kita mau memilih seorang untuk menjadi pendamping kita, lihatlah berdasarkan hatinya. Hatinya dilihat lewat apa? Lewat teman-teman yang ada di sekitarnya. Lihat teman-temannya. Teman-temannya ngegeng semuanya, berandalan semuanya. Itulah hatinya pun seperti itu. Teman-temannya adalah seorang yang muslimah, penuh ya, atau organisasi masjid, remaja masjid mungkin, atau santriwati, atau hafid Quran yang dekat-dekat sama dia, maka gambaran dari perempuan itu adalah perempuan yang baik. Kemudian jika kita marah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikan hati. Al-qalbu alladzi yuqallibu al-qalb. Dialah yang membolak-balikan hati. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menetapkan sakinah. Sakinah itu apa? Kebahagiaan dalam hati orang-orang mukmin. Sehingga ketika kita marah, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian kita tidak akan marah lagi. Masih marah, Pak? Berarti ada yang salah. Mengingat Allahnya kurang, itu berarti mengingat Allah. Nah, silahkan mengingat lebih lagi, sehingga setiap kali mengingat Allah kita baik. Disitulah arti dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, ketika seorang boleh marah, ya, boleh marah, boleh seperti yang saya sampaikan tadi. Nabi marah ketika waktu ada seorang yang tidak berjamaah, ada yang tidak berjamaah. Setiap kali berjamaah dengan para sahabat, ya, Rasul menoleh ke belakang. Di mana orang ini? Di mana orang ini? Di mana orang ini? Tidak ada, wahai Rasul. Tidak ada, wahai Rasul. Itu langsung Rasul marah. Rasul marahnya karena mereka tidak berjamaah. Laki-laki sahabat tapi tidak mau jamaah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Demi Allah aku akan membakar rumah-rumah mereka. Meskipun ini hanya diungkapkan secara lisan saja. Sebenarnya Rasul tidak pernah membakar rumah sahabatnya, nggak pernah. Itu cuma kemarahan Rasul. Ya, layan tahiyanna aqwamun min tarkil jamaah. Kalau dia itu mereka tidak mengakhiri untuk tetap berjamaah, malah sholat di rumah, maka la uharriqanna alaihim buyutahum, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini dia teman-teman semuanya. Ini boleh kita marah kalau memang itu adalah berdasarkan syariat Islam. Anak kita tidak mau sholat waktu sudah mau maghrib, ya, pulang-pulang dia main sepak bola dengan teman-temannya, ya, dalam kondisi menjelang maghrib, belum mandi, belum sholat asar,
dekil ya, pakaiannya kotor semuanya, maka kita boleh marah sebagai orang tua. Kamu sudah sholat nak? Belum ayah. Oh, kita marah boleh. Oh, kamu itu anak apa kan dan sebagainya. Itu boleh kita marah. Tapi hal-hal yang diperjelas dalam syariat Islam. Seandainya itu tidak ada hukumnya dalam syariat Islam, maka kita tidak boleh marah. Apalagi marah-marah di dalam status tadi ya. Kemudian juga Abu Bakar juga pernah mengutus tentara untuk menghancurkan nabi-nabi palsu. Marah ya. Kemudian yang saya sebutkan tadi, saya akan menghancurkan orang-orang yang telah memisah antara sholat dengan zakat. Ini juga kemarahan. Tidak mungkin kemudian berkata itu dengan cara lembut, itu nggak mungkin kan. Ini hal-hal yang boleh kita marah terhadap orang lain. Ini teman-teman semuanya. Saya sudah menjelaskan 2 hadis ya, termasuk adalah la taqdab. Berikutnya yang hadis ketiga, al-hadis as-sabi asyar 17, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini dari Abi Ya'la bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, kataba mewajibkan al-ihsana ala kulli syai', kebaikan untuk seluruh sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qatlah. Ketika kalian itu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Wa idza dabahtum fa ahsinud dabha. Ketika kalian itu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Wal yahid ahadukum syafratahu. Maka asahlah pisau yang dibuat untuk menyembelih. Ini teman-teman semuanya dari hadis ke-17 yang ingin saya sampaikan dari hadis ini. Pertama adalah membunuh kok ada yang baik, ada yang tidak baik, Pak. Ya, ada yang kurang baik ya. Membunuh, seandainya kita itu membunuh, maka bunuhlah secara langsung. Ketika ada ular gitu ya, yang lewat di depan rumah kita, maka sunahnya adalah membunuh ular itu. Ya. Kita bunuh langsung mati. Jangan sampai kita bunuh, kita potong ekornya dulu, kemudian ekornya sedikit-sedikit kita gunting ya, kita gunting, belum dia mati kita gunting lagi, itu menyakitkan, itu kasihan itu. Ada ular langsung kita injak lehernya langsung biar mati, atau kita pukul pakai kayu biar mati. Fa'rah juga, ada tikus yang ada di rumah kita kejar, kita pukul langsung sekali mati kalau bisa, kalau tidak langsung 2 kali 3 kali mati. Jangan sampai kita gunting ekornya dulu, kita main-mainkan, kita tutung-tutung ekornya dan lain sebagainya. Tak boleh, ini haram hukumnya. Nah, ini dia dalam pembunuhan, arti pembunuhan yang baik itu seperti itu. Dalam pembunuhan orang, man qatala nafsan, ya, barang siapa yang membunuh, man qatala qutila, barang siapa yang membunuh balasannya adalah dibunuh. Ketika Al-Buju membunuh di Arab sana, ya, seperti sepengetahuan saya, adalah langsung putus ya, lehernya itu langsung putus. Jangan sampai lehernya itu nggak putus, jangan sampai, itu sakit itu. Dia didudukkan di depan Masjid Al-Qisas ya, dia sudah dipersidangkan, dan dalam sidang itu dia dinyatakan bersalah telah membunuh orang, maka dia harus dibunuh. Siapa yang membunuh Al-Buju? Dia didudukkan, setelah sholat Jumat banyak orang yang melihatnya sebagai ibrah bagi orang yang lain, jangan sampai membunuh orang lagi ya, jangan sampai muslim membunuh muslim yang lain. Maka setelah itu Al-Buju menebas lehernya dari belakang, dia terduduk, langsung diputus lehernya dari belakang, mengucur darah, kepalanya potong ya, dan lepas dari badannya dalam seketika tewasnya. Itu adalah
dalam pembunuhan qisas ya. Dan itu dengan pedang yang sangat tajam, nggak boleh kemudian pakai pisau dapur gitu ya, penggal sedikit demi sedikit, itu sakit sekali tuh, jangan sampai seperti itu, nggak boleh. Nah itu yang harus kita camkan, apalagi untuk PMS ya, ngeri itu, nggak diajarkan, itu hal-hal yang diajarkan oleh ISIS itu, berlainan dengan syariat kita. ISIS kan seperti itu, kalau membunuh orang barat ya, di videonya diviralin ya, kemudian ada yang videoin, ada yang membunuh pakai PMS atau pisau yang kecil, sat. Itu nggak terlepas, itu lehernya nggak lepas. Ngeri, Pak. Nah itu yang terjadi seperti itu. Ngeri ya, Ngeri sih. ngeri ya, betul. Nah itu dia. Kemudian yang diwajibkan dalam hadis ini adalah al-ihsan, teman-teman semua. Ihsan itu apa? Baik. Setiap sesuatu wajib kita baik. Kataba fi kulli syai', innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan agar kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan baik ya, memperbaiki amalan kita, sholat tepat waktu, berjamaah, puasa kita menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari mulai sebelum subuh ya, atau pas waktu subuh sampai maghrib, itu adalah puasa, sifatnya puasa yang baik, yang ihsan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ihsan kepada kedua orang tua kita. Wa qadu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diwajibkan kepada kalian, wahai muslim semuanya, orang-orang beriman, agar kalian tidak menyembah kecuali menyembah kepadanya, dan kepada orang tua kalian berbuat ihsan. Ihsan itu baik, berbakti. Hasan baik, ihsan itu lebih daripada hasan, berbakti. Jadi berbakti itu jauh lebih baik daripada kebaikan saja. Kalau kebaikan pada orang satu kali, dua kali kita kasih sesuatu, ini kasih uang. Tapi kalau dengan orang tua kita berbakti, kita nunduk di depan orang tua kita, tidak pada takullahuma uffin, jangan kalian itu mengatakan bus ke hadapan orang tua kita. Bus, apa sopan? Oh, aneh orang Putus-putus. nanti. Kenapa? Putus-putus nggak? Halo? Putus-putus, Pak. Ya. Ya. Aduh, Iya, padahal Pak. sudah Putus. membawa catering HP saya ini. Terus pakai apa lagi saya ini? Tapi sekarang udah enggak. Sekarang enggak ya? Ya seperti itulah yang namanya daring itu ya. Ya. Ya memang begitu, Pak. Gak apa-apa, kendala, Pak. Kendala. Insya Juli kita sudah bisa tatap muka. Ya, itu adalah ihsan Amin. yang harus kita camkan pada orang tua kita. Ingatlah ketika beliau mendidik kita dari mulai kita tidak tahu apa-apa, bayi yang sangat kecil, merah ya. Seandainya beliau mau, beliau bisa membuang kita atau menitipkan kita kepada orang lain. Tapi dengan susah payah beliau mendidik kita dari mulai kita tidak tahu apa-apa, bayi merah dibesarkan tipis ketika waktu malam hari ganggu tidur beliau sampai beliau tidak bisa tahajudan, seringkali seperti itu ya, tidak bisa kerja gara-gara sakit, kita harus menunggu kita ketika waktu di rumah sakit dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Wabil walidaini ihsana, pada orang tua kita harus berbakti itu setiap kali harus kita curahkan kebaktian kita kepada orang tua kita. Apapun kita curahkan kepada orang tua kita. Seandainya kita menjadi orang yang sukses nanti, yang pertama kali yang harus bisa menikmati kesuksesan kita adalah orang tua kita. Seandainya sudah mempunyai keluarga kita
Dan orang tua kita harus kita ajak. Jangan sampai kita mengajak anak istri kita untuk jalan-jalan meninggalkan orang tua kita. Dek, ayo besok weekend Sabtu kita jalan-jalan. Habis dari sini kita ke sini, kita ke sini lagi. Tapi orang tuanya biarkan ibu di rumah, bapak di rumah, terus nggak usah kita ajak. Terus tua, terus tidak usah jalan-jalan. Nah itu salah, nggak boleh seperti itu. Yang harus menikmatinya adalah orang tua kita juga, keluarga kita, anak kita, istri kita juga ajak orang tua kita. Ayo ayah, ibu dulu, ibu bapak nggak pernah makan di restoran ini, kita hari ini akan ke restoran ini. Kunjungan ke restoran mana, setiap kali seperti itu untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Nah ini mau menjelang Idul Fitri, ajak orang tua kita untuk memilih baju-baju. Ibu bapak pilih yang bapak suka, pilih aja semuanya, nggak masalah. Nanti yang bayar ya pilih salah satu aja. Pikirannya 10 bisa memilih apa ya, ternyata salah satu ternyata. Nah, tapi itu membahagiakan orang tua kita, teman-teman semua. Itu hal-hal yang sepele mungkin, tapi ketika kita aplikasikan dalam sehari-hari itu menjadi hal yang luar biasa, khususnya pada orang tua kita. Karena kesuksesan kita itu adalah doa-doa mereka. Ingatlah, jangan ada sampai mengatakan, saya ini menjadi seorang dosen, PNS pula, ini gara-gara saya loh. Seandainya saya itu dulu nggak ke Mesir, mungkin saya nggak akan seperti ini. Jangan sampai sombong seperti itu. Ingatlah, doa mereka lah yang diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sukses hari ini karena doa mereka. Tahajudan beliau itu karena mengangkat tangan ketika waktu menjelang subuh, ya, lelehan tangis mata mereka, air mata mereka itulah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman semuanya, jika itu masalah ibadah, ubudullah ka'annaka tara. Ihsan dalam ibadah itu adalah ya, ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita itu melihat Allah. Ini sulit memang, sekali lagi sulit. Apalagi kalau kita misalkan sudah capek bulan Ramadan, ya, menjalankan aktivitas puasa, ngajar seharian sambil tarawihan, ya, tarawihan pas kebetulan imam tarawihnya itu cowok petel luar biasa, Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak konsen kita, ya kan? Yang di benak kita, wah seperti mantap ya, namanya mantap, lebih cepat, lebih baik lah katanya, kulhuaile katanya. Maka Penumpangnya kan Pak. nah penumpangnya kayak itu, ya, biasanya yang jamaah membludak itu biasanya seperti itu. Nom-noman. Betul. Maka itu bukan ka'annaka, itu bukan ka'annaka. Kita hadirkan Allah di hadapan kita, ya Allah, Engkau hadir di hadapanku, ya Allah, melihat semua ini yang terjadi. Itu dalam masalah ihsan, dalam masalah ibadah. Sehingga ketika kita hadirkan hal itu dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita akan mencapai derajat yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini. Karena derajat itu dalam ilmu tasawuf ada syariat, thariqah, dan hakikat, ya, yang dijelaskan oleh Dr. Mufid tadi di pengajian jam 11 tadi saya mendengarkan. Di dalam Kifayatul Adiyah juga saya sudah pernah mempelajari syariat itu seperti hanya syariatun kasafinah wa tariqatun kalbahri summa haqiqatun dudun gula. Bahwa syariat itu menjalankan ibadah sehari-hari ini, 5 waktu puasa dan lain sebagainya, seperti halnya safinah. Kita itu berlayar menggunakan kapal itulah yang namanya syariat, yang bisa kita tumpangi untuk mencapai apa yang kita inginkan, ke pulau harapan, ya, seperti itu. Kemudian tariqah itu seperti halnya lautan, sementara hakikat itu seperti halnya mutiara yang terpendam di dalam lautan itu. Sehingga ketika kita ingin mencapai mutiara tersebut harus menggunakan kapal syariat, kemudian kita mengarungi samudra tariqah,
kemudian kita baru masuk ke dalam lautan untuk mencari itu burung bola mutiara yang sangat indah sekali. Dengan hal itulah kita bisa riyadhah ibadah dengan baik, ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang muslim yang baik. Karena setiap kali kita pasti diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang saja kalau misalkan diawasi CCTV, orang nggak jadi maling itu gara-gara ada CCTV. Awas, fotokopian ini ada CCTV, ada CCTV-nya, nggak jadi maling deh tuh. Padahal pengen ngutil 1-2 pen ya, tapi gara-gara ada CCTV nggak jadi itu. Itu padahal CCTV loh, barang mati itu loh, ya kan? Ada mobil bos di depan perusahaan, kemudian seakan-akan dia merasa diawasi. Padahal itu cuma mobilnya parkir di depan kantor gitu. Padahal bosnya yang nggak ada di situ, padahal itu merasa seakan-akan dia diawasi oleh bosnya. Apalagi yang mengawasi kita itu adalah zat yang selalu hidup dan selalu melihat, basir, ya, hakim, ya, yang selalu melihat kondisi kita, bahwa bos itu lebih dari bos-bos kita yang ada di dunia. Tapi sayangnya karena kehadiran bos itu tidak bisa dilihat kasat mata, ya, maka beberapa orang, banyak orang kemudian menyangka bahwa bos itu tidak ada, Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Maka yang dia amalkan dalam dunia ini kemudian melenceng dari syariat-syariat yang ditetapkan oleh sang bos. Orang-orang yang dijaga dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi itu al-ihsan dalam kehidupan beribadah kita. Kemudian orang yang ihsan, menerapkan ihsan dalam adzabah, termasuk adalah orang-orang yang rahim. Rahim itu adalah mengasihi. Perempuan itu kenapa di dalam kandungannya ada namanya rahim? Rahim itu dari kata sifatnya Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehebat-hebatnya apapun laki-laki, dia tidak mempunyai rahim. Coba aja tanya aja Tahsin itu yang keren dalam kitabnya. Ente punya rahim nggak? Nggak, anak Tahsin. Pak, mohon maaf, suaranya kok itu ya, Pak? Semakin kecil ya, Pak? Halo? Suaranya semakin kecil, Pak, Panjenengan. Iya. Halo, sudah? Sudah, Pak, sudah. Ya. Halo, Tahsin. Mendengarkan saya, Mas? Halo ya, Ya. sehat walafiat Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi agak keputus-putus Pak. Aduh, putus-putus terus ya jaringannya ini. Bisa dilihat inilah ulangannya. Ulangannya nanti Pak Arif rekam nih. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe ya. Ya, teman-teman semuanya, baik. Yang namanya Siap. ya, Iya, Pak. baik. Siap. Ihsan di sini teman-teman semuanya. Ihsan dalam hadis disebutkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah manusia-manusia atau hewan manusia yang ada di dunia ini, maka orang-orang yang ada di langit sana nanti akan mencintai kalian. Siapa itu orang-orang yang di langit? Malaikat, ya, akan mencintai kita. Sehingga ketika kita mencintai orang-orang yang di dunia, baik itu manusia, pohon, kita jaga nih. Lingkungan kita jaga, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Itu termasuk menjaga manfil ardi, menjaga lingkungan kita, termasuk adalah menjaga yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Lingkungan kita termasuk tuh. Banyak orang-orang yang buang sampah sembarangan. Kali itu ya Allah ya Robbi, itu untuk mengingatkan orang-orang seperti itu dengan cara apa saya juga bingung. Dengan cara apa aja itu enggak ada kesadaran untuk menjaga lingkungannya, itu enggak ada. Itu termasuk adalah rohimnya, termasuk adalah kasih sayang.
Sehingga teman-teman semuanya yang namanya sifatnya Allah Rahim itu dititipkan oleh Allah kepada mbak-mbak, ibu-ibu. Nah, mbak-mbak ini mempunyai rahim namanya. Di rahim itulah ya, ya ada janin yang hidup dalam 9 bulan. Sehebat-hebatnya makhluk laki-laki itu tidak pernah ada 2 jantung yang berdetak dalam dirinya. Tidak pernah. Kalau memang itu adalah janinnya 1. Seandainya kembar 7, piro itu berarti 8 ya. 8 jantung berdetak dalam waktu seketika. Duduk 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 duduk, wah kepel ya kan? Itu luar biasa itu. Sekson. Nah, itu yang namanya itu yang namanya perempuan itu seperti itu. Rahimnya itulah ya teman-teman semuanya, hidup di dalamnya manusia bernama janin atau anaknya selama 9 bulan. Dan dengan rahim itulah kemudian keluar kita semuanya. Itu kasih sayang Allah, namanya ihsan yang dititipkan kepada seorang perempuan. Sehingga teman-teman semuanya yang namanya ihsan atau rahim sama. Itu adalah sifatnya Allah yang dititipkan kepada kita. Ihsan hewan ya, kasih sayangnya hewan, dia tidak akan membunuh meskipun itu adalah anaknya. Sehebat-hebat apapun singa, dia tidak akan memakan anaknya sendiri. Itu adalah sifat rohimnya Allah yang dititipkan kepada binatang bernama singa. Karena dia tahu, selapar apapun dia tidak akan memakan anaknya. Karena dia tahu, oh ini adalah anak saya. Tapi sayangnya, hal itu jika terjadi pada manusia, belum saja anaknya lahir, kadang sudah digugurkan. Lahir dia kadang dicemplung ke tempat sampah, tong sampah. Ya Allah ya Rabbi, nauzubillah. Ini manusia macam apa ini? Orang-orang yang seperti ini jauh lebih dahsyat daripada hewan tadi ya. Hewan kalau misalkan memakan anaknya tanpa sengaja gitu, karena memang dia nggak punya otak. Tapi nggak mungkin itu terjadi kepada hewan, itu nggak mungkin ada. Susah untuk terjadinya, itu susah. Singa memakan anaknya sendiri itu kayaknya nggak ada dalam berita-berita, itu nggak pernah ada saya menemukannya ya kan. Tapi kalau yang namanya manusia itu memakan anaknya sendiri atau membantai anaknya sendiri, udah banyak saya mendengarkannya. Atau membuangnya di tempat sampah, selokan dan lain sebagainya. Ya Allah, bayi masih merah dibuang selokan, ya Allah ya. Kodratnya takdirnya Allah, dia nggak mati ternyata. Cemplongnya di selokan, ternyata selokannya nggak ada airnya. Meraung-raung bayi itu minta tolong, akhirnya ada yang nolong. Padahal sudah berhari-hari di situ. Takdir Allah memang. Nah, itulah yang terjadi. Alhamdulillah orang-orang seperti itu. Maka orang seperti itu tidak ada rasa rahim, rasa kasih sayang yang dititipkan dalam hatinya. Nah, itu dia. Kita sudah membicarakan tentang 3 hadis. Nah, kita akan diskusikan dalam diskusi ilmiah. Sudah hampir 1,5 jam saya menyampaikan hal ini. Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita cukupkan. Sudah, tidak ada? Jujun, kayaknya mau bertanya, Mbak. Pak, kalau orang yang mau masuk Islam itu kan ya. jikalau ikatnya itu lewat telepon, itu bisa dikatakan bisa masuk Islam apa tidak, Pak? Syahadatnya lewat telepon, dia bisa masuk Islam, dikategorikan ikrarnya bisa masuk Islam nggak? Iya, ikrar dia. Tapi benar-benar ya dipastikan besok harinya itu dipastikan dia benar-benar syahadat nggak itu. Atau jangan-jangan telepon bohong, hoax kan gitu. Saya mau alaf, saya pengen masuk Islam, tolong syahadatkan saya dong. Seperti itu. Ternyata kita dikerjain sama teman kita sendiri kan gitu kan. Banyak yang seperti itu ya. Maka kita pastikan aja ente di mana, rumahnya di mana,
Kenapa mau masuk Islam? Adakah orang yang memaksa ente untuk masuk Islam? Kalau nggak ada, saya akan menuntun ente syahadat. Tapi lebih baiknya ente datang aja ke masjid ini, kita ketemuan. Nah, seperti itu. Sehingga jelas dia menjadi seorang muslim, dia mempunyai teman dan saudara, dia adalah orang yang mu'alaf, ya, yang kita saksikan. Karena kalau nggak syahadat, nggak ada yang menyaksikan, bingung tuh nanti siapa yang mensyahadatkan saya. Nah, lebih baiknya memang ketemuan, ya, seperti itu. Kalau nggak bisa ketemu, itu bisa dikatakan, Bang. Ya, Kalau ketemu. masih bisa dikatakan sebagai orang yang Bisa. muslim, masih bisa, meskipun dia itu cuma lewat telepon. Tapi nggak mungkin orang nggak ketemu dengan orang lain, kan ya nggak mungkin sekarang. Banyak hal yang bisa membuat kita bertemu dengan non muslim lah. Di barat saja bisa disyahadatkan oleh muslim, apalagi kita hidup di negara yang notabene-nya adalah negara Islam, negara yang non muslimnya itu jarang atau didominasi dengan orang-orang muslim, seperti itu. Silakan. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya silakan. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan.